Ialah pada mata pelajaran yang berhubungan dengan bahasa Inggris dan IPA. Penyebabnya ialah lain dari tingkat kecerdasan, yaitu adalah gangguan pendengaran yang mana ia penjelasan guru ketika kelasnya kondusif, faktor kesulitan belajar efektif sebagai penyebab destinasi akademik antara lain tidak adanya motivasi yang kuat, kurangnya keterampilan manajemen waktu, dan ketakutan akan kegagalan atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Penanganannya, penanganan yang bisa dilakukan yaitu memberikan bimbingan klasikal di kelas 7F, kemudian berkoordinasi kepada guru mapel yang bersangkutan dan memberitahu akan gangguan pendengaran YD supaya pembelajaran terdiferensiasi menurut kurikulum Merdeka akan terrealisasikan. Penanganan lain adalah melakukan konseling individu dengan teknik kognitif behavioral untuk mengajarkan peserta didik untuk mengenali pola pikir peserta didik karena sedikit gangguan pendengaran dan merasa sia-sia jika masuk sekolah dengan pola pikir yang lebih rasional dan positif. Kemudian memberikan pendekatan yang lebih kepada apakah suara saya masih tersambung? Masih, silakan dilanjutkan. Share screen-nya masih ya, Bu? Soalnya hilang di saya. Hilang ya? Di share screen ulang aja. Berikut action plan yang telah saya buat, yaitu program peningkatan penginternalisasian dan pengembangan bijak dalam bermedia sosial. Kemudian yang kedua, pengembangan perilaku etis. Yang ketiga, pengembangan wawasan dan persiapan karir. Yang keempat, pengentasan peserta didik yang diindikasi menjadi pelaku bullying di sekolah. Yang kelima, pengentasan peserta didik yang diindikasi mengalami permasalahan keluarga. Yang keenam, peningkatan pemahaman, pembentukan penginternalisasian dan pengembangan manajemen waktu. Yang terakhir yaitu program peningkatan pemahaman, pembentukan penginternalisasian dan pengembangan tentang definisi dan dampak overthinking. Dilanjutkan konversi mata kuliah teknologi informasi dan inovasi media, bimbingan dan konseling. Yang pertama, media pohon karir. Jadi media pohon karir ini ada di seluruh kelas 7 dan 8. Tidak ada di kelas 9 dikarenakan saat itu kelas 9 sedang sibuk mempersiapkan ujian. Dan tujuannya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pilihan karir dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, papan bimbingan. Papan bimbingan ini kami buat dan kami hias bersama teman-teman kampus mengajar saya dan diisikan oleh setiap 1 minggu 10 sampai 15 peserta didik dan diupdate setiap 1 minggu sekali, seperti itu. Yang ketiga, papan bimbingan elektronik. Jadi ini seperti yang tadi di program KKN, membuat papan bimbingan yang di dalamnya memuat konten-konten yang bermanfaat untuk peserta didik, dan yang mengelola ini
untuk saat ini saya masih mengelola dan ini akan menjadi bentuk program yang jangka panjang. Jadi walaupun saya sudah lulus dari kampus mengajar, saya akan membuat konten-konten di dalam Instagram tersebut dan telah disetujui oleh kepala sekolah dan bimbingan guru bimbingan konseling. Kemudian mata kuliah praktik asesmen individu teknik tes. Yang pertama, pengukuran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat motivasi berprestasi menggunakan skala psikologis metode skala Likert. Subjeknya yaitu peserta didik SMP Negeri 1 Pringsurat sebanyak 23 orang dan cara saya meneliti ini yaitu menggunakan Google Form yang disebarkan kepada kelas seperti itu. Item dalam skala ini yaitu 4 pilihan jawaban sangat sesuai dan sangat tidak sesuai. Berikut adalah blueprint dari skala motivasi berprestasi dengan aspek tanggung jawab dan keuletan, tantangan dan usaha, umpan balik, tujuan realitas sesuai kemampuan, resiko, dengan jumlah total item 23. Berikut adalah hasil dari skala motivasi berprestasi bahwa responden yang memiliki tingkat motivasi berprestasi yang sedang sebanyak 9 orang dan yang tinggi sebanyak 14 orang. Mata kuliah selanjutnya yaitu praktik individu teknik non-tes. Pengukuran ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana peserta didik di SMP Negeri 1 Pringsurat dapat melakukan kegiatan bermain dengan baik dan positif pada subjek tertentu menggunakan skala psikologis metode Likert. Subjeknya yaitu sejumlah 29 orang subjek dari kelas 8D. Kemudian format jawabannya 4 opsi, sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Berikut blueprint skala bermain remaja dengan aspek kepuasan hidup, waktu, pengaruh positif dan negatif, serta kualitas diri dengan total item 22. Hasil dari skala skala bermain bahwa menunjukkan jika ada 13 orang dengan tingkat bermain yang sedang, kemudian 16 orang memiliki tingkat bermain yang tinggi. Yang kedua, masih di mata kuliah asesmen teknik tes, pengukuran ini mengukur tingkat motivasi belajar menggunakan skala psikologis metode skala Likert dengan subjek 43 orang dan item-item pilihan jawabannya sangat sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Berikut blueprint skala motivasi belajar dengan aspek bekerja keras untuk belajar, waktu Maaf, belajar, cuma 1 menit lagi. Baik, Bu. Berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan total item 22. Ini hasil dari skala skala belajar yang sedang 28 orang dan yang tinggi sebanyak 15 orang. Praktik konseling kelompok. Pelaksanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian didapati 2 peserta didik yang permasalahannya hampir sama, yaitu permasalahan dalam keluarga. Berikut merupakan rencana pelaksanaan konseling kelompok dengan inisial AFN dan LKN. Berikut pelaksanaan konseling kelompok AFN. Saya menggunakan teknik Adlerian dan teknik realitas menggunakan WDIP. Hasil yang dicapai, konseling dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai keyakinan dan tujuan mereka.
Kemudian laporan konseli LKN, saya menggunakan teknik konseling berbasis kognitif, behavior terapi, dan teknik realitas. Hasilnya, pemahaman konseli mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka sendiri, termasuk nilai-nilai keyakinan dan tujuan hidup mereka. Berikut dokumentasi pelaksanaan konseling kelompok, dan yang terakhir praktik konseling individual. Identitas konseli SFM, deskripsinya SFM adalah anak pertama dari 2 bersaudara yang merasa perhatian orang tuanya terbagi secara tidak adil oleh adiknya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya memberikan teknik Adlerian untuk mengurangi intensitas perasaan inferior, memperbanyak kebiasaan yang salah, dan memahami pengubahan tujuan hidup mereka. Hasilnya, SFM akan mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi negatif yang muncul saat dia merasa tidak adil atau cemburu terhadap adiknya. Dan ini dokumentasi saat konseling dengan SFM. Kemudian yang kedua dengan inisial YZ. Namun ketika dia melakukan suatu tugas, karena dia adalah murid dari luar Jawa, sehingga dia kurang bisa memahami bahasa Jawa, sehingga dia tuh sering bingung ketika mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya gitu, sehingga dia kadang malas masuk sekolah hanya karena dia tidak bisa bahasa Jawa gitu. Kemudian saya menerapkan assertive training untuk melatih si YZ itu menyenangkan diri kepada temannya agar memahami kesulitan dalam berbicara seperti itu, berbicara bahasa Jawa seperti itu. Hasilnya dengan mengasuh keterampilan asertif, YZ dapat memperoleh kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk mencoba mengungkapkan perasaan kepada teman-temannya. Baik, ini konseling dengan YZ, dan terima kasih. Baik, terima kasih Zidna atas pemaparannya. Zidna, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke Maria Novita. Apa sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, silahkan Maria Novita untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Novita Waceme dengan NIM 211510008 dengan sekolah penempatan di SD Negeri Kiaran 1. Selanjutnya, mata kuliah konversi. Yang pertama, ada kuliah kerja nyata. Yang kedua, praktik pengalaman lapangan 2. Yang ketiga, praktik bimbingan dan konseling kelompok. Yang keempat, praktik diagnosis kesulitan belajar. Kelima, praktik manajemen bimbingan dan konseling. Keenam, praktik teknologi informasi dan inovasi media BK. Ketujuh, praktik asesmen individu teknik tes. Kedelapan, praktik asesmen individu teknik non-tes. Kesembilan, praktik konseling kelompok. 10, praktik konseling individual. Selanjutnya, untuk yang pertama, mata kuliah KKN, untuk
program di mata kuliah KKN ini, saya saling berkolaborasi dengan sesama teman KM, sebab untuk koordinatornya salah satu teman KM saya ada yang jurusannya langsung di TI. Pada kegiatan program kampus mengajar di SD Negeri Kiaran 1, kami melakukan program terkait pelaksanaan adaptasi teknologi yang dimana bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penerapan teknologi di sekolah. Oleh karena itu, kami memberikan ekstrakurikuler TIK setiap hari Sabtu. Dikarenakan terbatasnya media komputer dan laptop, kami hanya bisa mengajar di kelas 5. Hal ini telah melalui pertimbangan yang matang karena siswa-siswi kelas 5 yang akan naik ke kelas 6 dan akan lebih banyak menggunakan komputer atau laptop untuk ujian nanti. Meskipun demikian, kami juga tidak menutup kemungkinan bagi siswa-siswi kelas lain yang ingin ikut belajar juga di luar jam ekstrakurikuler TIK. Selanjutnya, ada beberapa program yang kami lakukan dengan adaptasi teknologi ini. Yang pertama, ada adaptasi teknologi berupa pengenalan komputer. Yang kedua, adaptasi teknologi berupa pengenalan internet. Yang ketiga, adaptasi teknologi dengan Microsoft Excel. Yang keempat, adaptasi teknologi berupa pengenalan perangkat lunak dan bahasa pemrograman. Yang kelima, adaptasi teknologi dengan logika pemrograman. Yang keenam, adaptasi teknologi dengan pembuatan game. Untuk program ini dikoordinator langsung sama teman saya yang juga jurusan TI. Berikut dokumentasi terkait adaptasi teknologi yang kami lakukan. Selanjutnya, praktik pengenalan lapangan. Untuk tema RPL klasikal yang diambil mengenai malas melaksanakan ibadah dan cara mengatasinya. Untuk layanan ini, saya berkolaborasi dengan guru agama Islam, sebab di sekolah saya mayoritas untuk agamanya agama Islam, dan untuk siswa-siswi sendiri yang beragama non-Islam juga cuma satu. Jadi di sini saya berkolaborasi dengan guru agama Islam. Tujuan umum dalam temanya memberikan pemahaman kepada siswa tentang akibat jika meninggalkan ibadah, dan tujuan khususnya siswa dapat memahami tujuan ibadah, dosa dari meninggalkan kewajiban dalam beribadah, penyebab dan cara mengatasi kemalasan dalam beribadah. Kalau untuk saya sendiri, saya cuma membantu terkait ibadah secara umum, tidak langsung ke dalam. Selanjutnya, praktik bimbingan dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik siswa atau siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah perkembangan masalah-masalah yang dihadapi anak. Tema yang diambil dalam bimbingan kelompok yaitu yang pertama kemampuan berkomunikasi, yang kedua minat belajar rendah, dan ketiga meningkatkan sosialisasi peserta didik. Tujuan dari tema bimbingan kelompok sendiri, yang pertama untuk minat belajar rendah, meningkatkan semangat belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, tujuan sosialisasi peserta didik itu meningkatkan rasa sosialisasi peserta didik dalam lingkungan yang ditempati. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi, tujuannya untuk menerapkan cara berkomunikasi yang baik dan benar. Selanjutnya, untuk praktik diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Dalam observasi ini, saya memilih salah satu siswa kelas, yaitu bernama Habib Rizky, sebagai konselor karena saya mengamati siswa tersebut dalam proses belajar mengajar, sikapnya kurang baik terhadap materi pelajaran, ia terlihat kurang konsentrasi. Selain pengamatan dari saya, hasil informasi lain juga didapat dari wali kelas dan temannya, serta wawancara dengan konselor sendiri. Hasil wawancara dan informasi dari berbagai pihak tersebut juga memberikan informasi yang sama dengan pengamatan saya. Dan berbagai informasi tersebut, saya mendapat kesimpulan bahwa siswa tersebut kesulitan dalam menerima
pelajaran, motivasi belajarnya rendah, dan tidak semangat. Untuk faktor penyebab kesulitan belajar siswa sendiri, untuk menentukan faktor penyebab kesulitan belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu wawancara. Melalui wawancara ini diharapkan dapat mengetahui apakah Habib Rizky mengalami kesulitan belajar yang dimana berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu ada kurangnya minat dan bakat untuk belajar, kurangnya motivasi belajar, kurang memperhatikan guru menjelaskan, malas dalam belajar, tidak bisa mengatur waktu antara bermain, terutama bermain HP dengan belajar, sulit konsentrasi ketika belajar, malas membaca. Selanjutnya untuk faktor eksternal sendiri, kurangnya perhatian orang tua karena orang tua cenderung mendiamkan anak ketika anak malas belajar. Dari hasil wawancara terhadap orang tua juga disampaikan bahwa orang tua diam ketika anaknya hanya bermain HP dan tidak mau belajar karena orang tua sudah merasa bosan dan lelah untuk selalu menyuruh anaknya belajar. Dan dalam pendidikan dan pembelajaran termasuk anak yang kurang pandai memerlukan bantuan dalam belajar. Nilai banyak yang rendah, sering mengumpulkan tugas terakhir, pasif ketika di kelas, lama dalam menjawab pertanyaan lisan, di kelas duduk sendiri dan malas mengulang pelajaran. Selanjutnya, untuk mata kuliah konversi praktik manajemen bimbingan dan konseling, yaitu rencana operasional atau action plan. Rencana operasional diperlukan untuk menjamin program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana opsional merupakan detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Berikut uraian rencana operasional program bimbingan konseling belajar berbasis sosial dan emotional learning atau SEL di sekolah dasar. Program layanan dan domain perkembangan, ada program pembentukan penginternalisasian dan pengembangan kematangan emosional dalam bidang pribadi sosial. Yang kedua, program pembentukan penginternalisasian dan pengembangan kematangan intelektual dalam bidang belajar. Yang ketiga, program pembentukan penginternalisasian dan pengembangan kesadaran bertanggung jawab atau bidang pribadi sosial. Yang keempat, program pembentukan penginternalisasian dan pengembangan perilaku ekonomis dalam bidang pribadi sosial. Selanjutnya, praktik teknologi informasi dan inovasi media BK. Berikut gambar grafik yang dimana hasil analisis data yang pengumpulan data yang saya ambil dari edaran kuesioner. Dari hasil analisis grafik di atas, di samping terkait perilaku bullying, siswa kelas 5 di SD Negeri Kiaran 1 memiliki perilaku bullying dalam kategori sedang dengan skor 9, karena lebih banyak berada pada rentan antara 1 dan 2. Sehingga dalam mengatasi masalah bullying dengan kategori tersebut yang terjadi di sekolah tersebut, saya mana berasal dari jurusan bimbingan konseling melakukan koordinasi dengan teman-teman tim KM untuk menyarankan membuat poster terkait bullying, yang mana untuk menanggulangi masalah bullying yang terjadi tersebut. Dengan dibuatkan poster, dapat memberi pengetahuan yang positif terkait bahaya bullying tersebut. Selain dengan memberikan poster, saya juga memberikan sosialisasi terkait bahaya bullying kepada siswa di SD Negeri Kiaran 1. Ini bukan salah satu contoh media BK yang saya pakai, yaitu poster. Dan berikut dokumentasi penggunaan media BK yang saya gunakan dengan poster yang telah dilakukan di SD Negeri Kiaran 1. Selanjutnya, praktik asesmen individu teknik tes. Pada praktik asesmen individu teknik tes ini, saya mengambil masalah terkait bullying, yang dimana bullying sendiri merupakan suatu pola perilaku yang bersifat negatif, yang dilakukan secara berulang-ulang dan bertujuan negatif. Dalam hal ini, permasalahan bullying juga terjadi di SD Negeri Kiaran 1, yang mana sebagian dari siswa
di sekolah tersebut seringkali melakukan tindakan bullying kepada sesama temannya. Hasil yang didapati dari observasi di sekolah mendapat tindakan bullying yang sering terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Sehingga dari observasi yang saya temukan terkait bullying yang terjadi di SD Negeri Kiaran 1 tersebut, saya melakukan tes kepada siswa dengan menggunakan angket. Sehingga untuk menanggulangi masalah bullying yang terjadi di sekolah tersebut, saya beserta teman-teman tim KM saling berkoordinasi dengan pihak sekolah dan didukung pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait school bullying dengan memaparkan materi yang berisi tentang pengertian bullying, jenis atau bentuk-bentuk bullying, dampak bullying, serta cara untuk mengatasinya yang dipaparkan dalam bentuk PPT dengan beberapa animasi yang bisa menarik perhatian siswa dalam mengikuti sosialisasi dan dengan video atau film edukasi, salah satunya terkait bahaya bullying. Lalu diisi dengan beberapa game dan ice breaking yang memperkuat materi yang disampaikan, sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh saat mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Mbak, mohon maaf, Berikut waktunya merupakan habis, jadi dokumentasi mungkin di mana- bisa dipercepat dalam 1 menit. Baik, Ibu. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah saya lakukan. Selanjutnya praktik asesmen individu teknik non-test. Di sini saya mengalami permasalahan bullying juga, yang mana dalam hal ini permasalahan bullying juga terjadi di SD Negeri Kiaran 1, yang mana sebagian dari siswa di sekolah tersebut seringkali melakukan tindakan bullying kepada sesama temannya. Hasil yang didapati dari observasi di sekolah mendapat tindakan bullying yang sering terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Sehingga dari observasi yang saya temukan juga terkait bullying yang sering terjadi di SD Negeri Kiaran 1 tersebut, saya melakukan tes kepada siswa dengan menggunakan angket juga. Ini berikut grafik hasil analisis skor perolehan data siswa SD Negeri Kiaran 1 memiliki perilaku bullying dalam kategori rendah dengan jumlah 1, kategori sedang dengan jumlah 9, sedangkan kategori tinggi dengan jumlah 2. Selanjutnya, praktik konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Dalam hal ini, sasaran konseli yaitu 2 orang siswa kelas 6 yang permasalahannya yang diselesaikan yaitu terkait seorang siswa yang merasa malas mengerjakan tugas serta tidak paham dengan penjelasan guru di kelas. Sehingga teknik dan pendekatan yang digunakan dalam permasalahan tersebut ialah teknik behavioral dan teknik token ekonomi. Konseling dilakukan selama 30 menit bertempat di ruang UKS SD Negeri Kiaran 1, dan untuk hasil yang dicapai dari permasalahan siswa tersebut sebagai konseling ia mencoba untuk membuat perubahan yaitu lebih fokus pada pembelajaran dan lebih rajin dalam belajar setiap hari. Selanjutnya, praktik konseling individual. Dalam pelaksanaan konseling individual yang mana tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan pribadi konseli. Dalam hal ini, konseling yang dilakukan di SD Negeri Kiaran 1 secara tatap muka bersama konseli, yaitu seorang siswa kelas 5 yang merasa permasalahan dengan teman kelasnya, yang dimana siswa tersebut merasa namanya sering dibicarakan oleh teman kelasnya. Temannya mengejek-ngejekkan namanya atau menyebar gosip yang negatif tentang dirinya. Karena konseli orangnya jarang dan tidak mudah bergaul dengan sesama teman-teman perempuan di kelasnya dan lebih banyak berteman dengan teman-teman laki-lakinya sehingga jadi bahan pembicaraan teman-teman perempuannya terhadap dirinya dikarenakan konseli kurang atau jarang berteman dan bermain dengan teman sesama perempuan. Yang mana tujuan dari konseling individu itu sendiri membantu konseling mampu menyampaikan apa yang di dalam pikirannya. Yang kedua, konseling mampu mengekspresikan apa yang dirasakan. Yang ketiga, konseling mampu memilih untuk menyampaikan perasaan yang dialami atau hanya diam dengan perasaannya. Sehingga dari permasalahan yang terjadi, sebagai konselor membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan dari permasalahan tersebut diselesaikan melalui pendekatan humanistik dan teknik konseling Gestalt. Baik, sekian pemaparan hasil laporan kerja konversi mata kuliah kampus mengajar angkatan 5. Selanjutnya saya kembalikan ke Budian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Maria Novita. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan ke Ananda. Ananda, apakah sudah oke mikrofonnya? Coba dijawab dulu pertanyaan saya.
Oh ya, oke. Suara saya kedengaran? Sudah. Silakan untuk mempresentasikan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pelaksanaan program kampus mengajar yang kemarin dilaksanakan di UPT SD Negeri 150 Pindrang. Pada latar belakang sekolah penempatan yaitu pada latar belakang di sini ada sebentar. Maaf, Ananda Putri, kami nggak bisa dengar lagi. Mohon dipastikan mikrofonnya aman ya, karena kita tidak bisa membuang waktu terlalu lama. Gimana? Apakah kita next? Sudah. Oke, silahkan. Baik, Bu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang sekolah penempatan yaitu mulai dari kelompok. Saya dan tim terdiri dari 2 orang dikarenakan 1 orang tim yang mengundurkan diri. Jumlah keseluruhan tenaga pendidik keseluruhan tenaga pendidik di luar dari kepala sekolah itu ada 7 orang. Akan Mbak tetapi boleh langsung ke programnya aja? baik, Bu. Langsung sesuai tagihan kita aja. Karena kita diseminasi untuk prodi ini aja. Baik, Bu. Nah, untuk kuliah kerja nyata atau KKN, di sini saya melaksanakan ada kegiatan di desa lingkungan sekolah dikarenakan pada saat program kampus mengajar kita diberi posko karena jalan yang cukup ekstrim dan lumayan jauh, kita diberi posko dari warga sekitar untuk tinggal di lingkungan dekat sekolah. Jadi saya sempat melaksanakan kegiatan di desa lingkungan sekolah, yaitu yang pertama diskusi bersama pemuda di sana, yaitu melaksanakan diskusi dengan pemuda setempat dengan rencana pembuatan desa wisata dan rencana halal bihalal desa. Hal ini melibatkan pemuda desa Kaluku dan IPMAL atau Ikatan Keluarga Mahasiswa Leta, yaitu organisasi daerah pada desa tersebut. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan halal bihalal. Pelaksanaan halal bihalal ini dirujuk dari diskusi yang pertama tadi. Jadi daerah penempatan masih kental dengan kekeluargaannya. Kegiatan ini terlaksana dengan bekerja sama dengan IPMAL. Halal bihalal keluarga Leta ini melibatkan seluruh desa yang ada di pegunungan Leta. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan beberapa lomba, yakni lomba olahraga, tadarusan, dan lomba asan. Dan selanjutnya saya menjadi relawan pertanian, yaitu kegiatan ini rutin saya laksanakan setiap minggu pagi, ataupun misalkan ada warga yang sedang panen. Mayoritas perkebunan di desa ini adalah jagung. Berpartisipasi dalam kegiatan pertanian bersama warga adalah salah satu bentuk pengabdian saya. Setelah itu, Mbak, maaf, sesuai dengan mata kuliahnya aja ya. Oh, Agak
Jangan bertele-tele karena kita juga nggak punya waktu terlalu banyak. Terima kasih. Berarti langsung yang di kegiatan sekolah ya, Bu? Iya, yang dikonversikan apa, itu yang dipresentasikan gitu. Dan tidak usah terlalu panjang. Karena kami juga baca laporan kamu kok. Oke, baik di kegiatan di sekolah yaitu membuat pojok baca, lalu melaksanakan Jumat Bersih dan Yasinan, latihan kesenian dan budaya, setelah itu latihan bahasa Inggris dan membuat media pembelajaran, lalu mural dinding sekolah. Seluruh foto, dokumen proker kegiatan di sekolah telah dilampirkan di dalam laporan. Uh, Lalu program pengenalan lapangan 2. Praktik pada program pengenalan lapangan 2, pada praktik pengenalan lapangan 2, saya menerapkan RPL yang saya cantumkan di dalam laporan hanya 1 kali saja. Akan tetapi saya dan tim setiap hari mengajar, dikarenakan guru pada sekolah penempatan jarang hadir dengan alasan terkendala akses. Kerap kali saya menggunakan sistem kelas rangkap. Hal ini adalah saran dari DPL agar setiap kelas dapat melaksanakan proses pembelajaran. Berikut beberapa dokumentasi proses belajar mengajar dari saya. Yang pertama, ini praktik mengajar di luar kelas. Yang kedua, ada praktik mengajar games numerasi. Yang ketiga, ada praktik ice breaking, seperti ini, memainkan spidol. Yang keempat, ada praktik mengajar di dalam ruangan. Dan ini hal yang setiap hari kami lakukan. Dan untuk mata kuliah selanjutnya yaitu praktik BK kelompok. Praktik BK kelompok, saya melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema bullying berdasarkan observasi sekolah. Pada saat pelaksanaan program kampus mengajar, saya melaksanakan praktik bimbingan kelompok dengan tema bullying, melihat dari urgensi dalam memilih tema tersebut. Setelah itu ada diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar ini, dalam hal ini saya memilih 2 siswa dari tingkatan yang berbeda, yaitu NA dari kelas 3 dan NJ dari kelas 5. Kedua siswa tersebut saya pilih berdasarkan pengamatan langsung selama proses program kampus mengajar dan melihat dari hasil nilai rapor yang diambil dari kategori kelas 3, 4, dan 5. Dan setelah itu, praktik konseling kelompok. Praktik konseling kelompok saya laksanakan pada saat pelaksanaan program dengan terdiri dari 4 siswa dengan masalah yang sama, yaitu kecemasan. Pada konseling kelompok ini menggunakan teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Setelah itu, praktik konseling individual. Dalam praktik konseling individual, konseli 1 memiliki masalah, yaitu kurang percaya diri karena tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, treatment yang digunakan dalam membantu menyelesaikan masalah konseli adalah pendekatan client center therapy. Pendekatan ini berpusat pada klien karena dalam proses konseling, konselor memberikan kesempatan luas kepada konseli untuk membuat keputusan. Untuk konseli yang kedua memiliki masalah kurangnya motivasi belajar. Treatment yang digunakan dalam membantu menyelesaikan masalah konseli dalam konseling individual adalah pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan perubahan pola pikir yang tidak rasional atau tidak sehat dan dapat mengarah pada masalah emosional perilaku yang tidak diinginkan. Lalu praktik teknologi informasi dan inovasi media BK.
berdasarkan hasil asesmen siswa, maka saya memilih poster untuk praktik TI Inovasi BK. Dikarenakan di sini di sekolah kita terkendala akses dan bahan baku, jadi saya hanya bisa membuat poster ini. Lalu dilanjut dengan praktik manajemen BK, deskripsi kebutuhan. Pada praktik manajemen BK, saya memasukkan deskripsi kebutuhan, yaitu landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran bertanggung jawab, dan kemandirian perilaku ekonomis. Lalu dilanjut dengan praktik asesmen individu teknik tes. Rancangan skala psikologi 1, yaitu tingkat stres akademik pada siswa dengan tujuan mengukur tingkat stres akademik pada siswa di UPT SD 150 Pindrang. Teknik non-tes yang digunakan kuesioner adalah skala Likert. Terus rancangan skala psikologis yang kedua, yaitu tingkat kepercayaan diri siswa dengan tujuan mengukur tingkat kepercayaan diri siswa di UPT SD 150 Pindrang. Teknik non-tes yang digunakan adalah kuesioner skala Likert. Dan yang terakhir, praktik asesmen individu teknik non-tes. Berdasarkan hasil skala psikologi siswa di sekolah penempatan, yaitu dapat disimpulkan bahwa tingkat stres jauh lebih sedikit dibanding dengan tingkat kepercayaan. Sebentar. Mengukur praktik asesmen individu teknik non-tes, yaitu mengukur skala psikologis kecemasan pada siswa kelas 5 di UPT 150 Pindrang. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Ananda. Baik Bu, sama-sama. Oke, yang selanjutnya. Oh, Purnomo ya. Selanjutnya ini terakhir ya. Yang terakhir Mas Purnomo, silahkan memaparkan apa yang perlu dipaparkan. Terus waktunya tetap sama ya, 15 menit. Monggo dimulai. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, jelas. Baik, saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat. Sebelumnya, mohon maaf atas kesalahan penguploadan laporan dan beberapa mungkin presentasi saya ini sesuai dengan saya penerjunan dan disesuaikan dengan konversi mata kuliah yang terkait. Sebelumnya, saya memohon maaf, mungkin ini presentasinya sedikit berantakan karena jujur saja di sekolah penugasan saya itu ada beberapa masalah di mana ketidakharmonisan antar uh, anggota serta kesalahpahaman dengan pamong dan juga DPR sehingga banyak nilai yang belum keluar dan juga beberapa program yang mungkin bisa dikatakan gagal dalam pelaksanaannya. Yang pertama tuh kami ada penugasan kegiatan fase ini. Lalu kami ada konversi yang pertama itu PPL. Di sini kami menggunakan tes AKM. Tes AKM sendiri dilakukan bagi kelas 5, di mana dilakukan 2 kali. Karena keterbatasan dari komputernya, kami menggunakan 5 komputer dan dibagi menjadi 5 sesi. Di uh, pretest pertama, kami menemukan beberapa memang literasi dan numerasi dari siswa di kelas 5 di SD Kerabya itu sangat rendah. Sehingga kami berkoordinasi dengan guru dan juga
kepala sekolah terkait hal tersebut supaya mendapatkan intensif untuk pembelajaran. Sehingga saat post-test kenaikan itu menjadi 28%. Sehingga kenaikan dari nilai pre-test ke post-test itu naik sekitar 28%. Jadi yang pertama tentang pengenalan lapangan. Jadi presentasi ini diurutkan sesuai dengan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal kita. Lalu ada FKKS, di mana di sini kami sebelumnya itu melakukan kegiatan yang berkoordinasi dengan guru dan proker apa yang kami lakukan. Lalu di sini ada konseling individual, di mana konseling individual itu karena ini kelas 1 ya, ada juga kelas 5, tapi ini di foto kelas 1. Jadi sebelumnya itu uh, memang dua anak tersebut memiliki keterbelakangan dalam membaca dan juga rekomendasi dari guru untuk mengajari tersebut. Lalu kami bertanya dan melakukan konseling individual terhadap anak tersebut. Ternyata anak kelas 1 tersebut yang berinisial C itu mengalami broken home di rumahnya, sehingga mental dia sering dibully juga oleh teman-temannya, seperti kata-kata yatim dan sebagainya, hingga membuat dia kesulitan dalam motivasi belajar. Lalu ada juga siswa kelas 4 itu yang mengalami broken home juga berinisial M. Dia tidak didukung dalam pembelajarannya di rumah, sehingga dia memiliki latar belakang yang kurang baik dua siswa tersebut. Tindakan lanjutan yang kami lakukan yaitu berkonsultasi dengan guru, lalu untuk penyelesaian masalahnya, dan juga kami memberikan privat literasi dan numerasi kepada siswa-siswa tersebut. Jadi siswa tersebut bisa mengajar ketertinggalan yang mungkin itu adalah fatal dalam pembelajaran di dunia pendidikan. Lalu yang lain adalah pembelajaran literasi melalui kartu huruf, di mana ini kita relevankan dengan KKN, karena pembelajaran ini menggunakan dari kertas-kertas bekas yang dituliskan di huruf, yang nantinya di sini bisa digunakan berbagai rumus, lalu berbagai pembelajaran yang sesuai yang semua ditempelkan, lalu dikemas dengan hiasan yang disetujui oleh dari kita berkolaborasi dengan wali kelas. Ini adalah salah satu gambaran contoh yang sederhana terkait dengan uh, pembelajaran literasi tersebut. Lalu selain itu yang KKN lain adalah program pembelajaran literasi menanam pohon dan juga mading. Kebetulan pohonnya itu tidak kami cantumkan karena mungkin fotonya itu banyak yang hilang. Jadi program ini berkaitan dengan pembiasaan siswa tentang dalam menjaga lingkungan, menanam pohon dan membentuk karakter. Jadi di pohon itu nanti diberi seperti pohon harapan, di mana pohon harapan itu membentuk karakter yang baik seperti apa untuk mencapai cita-cita. Jadi di sini juga, selain itu kami memberikan tentang manajemen bimbingan dan konseling tentang uh, layanan karir untuk ke depannya supaya mereka mengerti isi dari cita-cita tersebut. Selanjutnya lagi pembelajaran literasi dengan pembuatan poster. Poster ini masih menggunakan ini ya, manual, jadi menggunakan kertas. Di sini kami kenapa masih kesulitan dalam uh, program layanan BK tersebut, karena program kami itu sedikit bermasalah. Jadi kami hanya mengikuti kegiatan yang dianjurkan oleh guru. Jadi program ini dibuat hasil siswa dan berkelompok. Hasil ini kita tempel, hasil gambar mereka, hasil diskusi mereka kita tempel di setiap kelas. Seperti itu. Lalu ada juga pembelajaran numerasi, di mana ini merupakan bentuk dari uh, konversi PPL sendiri, di mana kami memberikan numerasi menggunakan media teka-teki yang dibuat dari kertas seperti itu. Lalu yang lain mungkin sedikit melenceng lagi yang dari PPL lain lagi, kami uh, mengerjakan program kerja numerasi yang dibikin dari bentuk ini,
permainan tradisional dengan menunjukkan program kerja numerasi. Jadi kami membuat semacam permainan tradisional yaitu inkling. Kami membuat 3 inkling dengan bentuk yang berbeda. Lalu di situ kami juga membuat ular tangga yang berbentuk dengan eh, ada olah bilangannya, menjadikan siswa yang bermain itu melestarikan permainan tradisional dan juga melatih untuk berhitung. Selain itu juga kami mengecat sudut-sudut lapangan untuk menjadikan itu pembatas saat mereka melakukan senam. Lalu ini juga ada dari metode permainan kami, pembelajaran numerasi dengan kreasi lidi. Di sini kami menggunakan lidi sebagai metode untuk pembelajaran. Lalu ini ada konseling kelompok. Konseling kelompok ini konversi dari praktik konseling kelompok, di mana kami mengajak siswa kelas 5 untuk berkumpul mengenai motivasi belajar, karena motivasi belajar yang hasil dari tes AKM yang tadi, yang hasil pretest dan post-test, supaya mendongkrak mereka untuk bermotivasi dalam belajar. Lalu di sini kami juga menunjukkan konversi yaitu manajemen bimbingan dan konseling, di mana di sini kami konseling tentang karir mereka setelah ini, karena mereka akan naik kelas 6 dan juga akan menentukan karir mereka untuk melanjutkan sekolah lanjutan. Lalu di sini kami memberikan bimbingan berupa bimbingan belajar, di mana strategi belajar untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Yang lainnya adalah program adaptasi tentang praktik teknologi informasi media BK. Jadi ini kami ajarkan kepada Bapak Ibu guru, yang dimana aplikasinya itu bisa dipaparkan melalui Microsoft Word, baik itu Word, Excel, dan juga Canva. Di mana nanti Bapak Ibu guru kita ajarkan bagaimana caranya untuk uh, mengaplikasi Canva, lalu menggunakan PowerPoint yang baik, Word yang rapi, dan sebagainya. Karena rata-rata guru di sana itu masih uh, mohon maaf, gaptek dalam teknologi sehingga masih perlu bimbingan. Setelah itu kami juga pengaplikasian itu kami ajarkan bagi siswa, dan saya berkolaborasi dengan mahasiswa dari UAD yang emang ahli dalam bidang teknik informatika. Mereka belajar bagaimana penggunaan Canva, dan itu diaplikasikan juga kepada beberapa siswa kelas 5. Lalu ada adaptasi menggunakan media digital. Salah satunya pembuatan poster, seperti yang tadi saya katakan, yang itu ini mengonversi dari teknologi informasi dan inovasi media BK, di mana ini berkolaborasi dengan mahasiswa yang ahli dalam bidang ini dan mengajarkannya kepada siswa kelas 5. Lalu aplikasi lainnya ada juga metode pembelajaran dengan menggunakan video. Di sini menggunakan ini penggunaan ini waktu pembelajaran agama Islam, di mana siswa-siswa berkumpul untuk melihat video bagaimana tentang nabi-nabi untuk pembelajaran lewat media digital ini. Jadi kami memutar video tentang nabi dan mereka memperhatikannya seperti itu. Lalu selain itu ini adalah gerakan numerasi yang dicanangkan pemerintah. Selain itu yang KKN juga kami membuat pojok baca di setiap kelas. Kami berkoordinasi dengan guru apa saja yang dibutuhkan, baik itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, serta kelas 4 dan kelas 5. Dan kami akan berkolaborasi dengan guru tersebut untuk memberikan pojok baca yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Setelah itu kami ini memberikan kegiatan literasi yang pembiasaan membaca sebelum jam masuk kelas. Yang ini 15 menit, beberapa siswa keluar untuk belajar membaca. Setelah itu kami seperti yang tadi, yang kan itu kami memberikan gerakan literasi sekolah dengan membuat majalah dinding. Selain itu kami juga
mengkampanyekan bahwa membawa bekal untuk mengurangi sampah. Setelah itu kami juga menghias beberapa tong sampah yang ada di sana. Lalu ini juga kami melakukan sosialisasi bagaimana cara pengaplikasian teknologi informasi dan inovasi BK menggunakan pembuatan ekobrik. Kegiatan ini menjelaskan langkah-langkah pembuatan ekobrik sederhana di sekolah dengan pembuatan kembali. Seperti itu. Lalu pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi media BK, ada sosialisasi bullying. Saya sendiri memberikan bimbingan ini kepada siswa kelas 4 dan kelas 5 mengenai sosialisasi bullying dan intoleran yang merupakan dosa besar pendidikan, yaitu tiga dosa besar pendidikan di dunia pendidikan yang salah duanya adalah bullying dan intoleran. Di mana saya memberikan ini 30 menit sebelum mereka pulang, lalu kami eh, setelah itu kami memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif, diberikan sebuah poster tentang gambar ilustrasi. Lalu hambatan kami adalah di sini kurangnya pengawasan guru eh, dan juga pemanfaatan HP yang kurang tepat saat berlangsung. Diidentifikasikan juga di sini beberapa siswa ada yang mengalami perundungan dan juga pembuli. Tapi setelah itu kami berkolaborasi dengan guru supaya menindaklanjuti tindakan tersebut. Yang terakhir ada praktik asesmen individu teknik tes motivasi belajar. Dengan ini kami memberikan angket motivasi belajar dan salah satunya adalah siswa bernama Mutiara karena dia memiliki motivasi poin yang rendah sehingga dalam kategori tersebut dia memiliki motivasi yang besar dan dapat dikategorikan anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin mohon maaf atas kurangnya Bu. Mungkin beberapa juga masih ada terkendala sampai saat ini. Jadi saat ini saya masih berusaha untuk menghubungi pihak sekolah dan juga DPL karena ada kesalahan dalam penginputan nilai. Seperti itu Bu. Dan juga masalah yang ada di eh, teman saya, ketua saya terutama. Seperti itu Bu. Oke, untuk permasalahan KM silakan diselesaikan. Kita bahas tentang apa ini namanya? Diseminasi dan laporannya gitu ya. Pertama, sebelum ke yang lain-lain, Purnomo salah ngirim laporan. Jadi yang saya kirim duluan itu yang cuma satu Bu. Terus yang lainnya mana? Baru dikirim tadi. Karena Nggak ada. karena beda email Bu. Mana nggak ada. Belum masuk di Jawaban kami. baru 5 sih Bu, karena saya juga Iya, baru 5 halaman. Kan harusnya nggak gini. iya Coba. Bu. Mana yang kamu bilang mau dikirim mana? Coba dikirim. Oh ya Bu. Baru 5 tapi Bu. Nah iya, kan kamu tadi bilang itu salah Oh ngirim. iya, yang Yang aslinya harusnya dikirim, silakan dikirim sambil kita mendengar masukan atau feedback dari Bapak Ibu dosen. Oke? Segera oke Bu. dikirim. Mohon maaf Bu. Kalau mau dikirimnya lewat link kembali ya Bu. Iya. Oh ya Bu, berarti terus ganti email ya Bu. Oke, ganti email aja. Oke. Selanjutnya kita akan mendengar beberapa feedback atau pertanyaan. Oke, yang pertama mungkin Bu Eka. Silakan Bu Eka, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Budian atas waktunya. Terima kasih mahasiswa yang sudah menyampaikan hasil dari kegiatan kampus mengajar.
ada beberapa hal yang mungkin di sini saya nggak bertanya dulu ya, karena kita dikejar waktu juga. Ada beberapa masukan saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman Yitna, Maria, Ananda, dan Purnomo. Yang pertama tadi untuk yang pertama siapa? Zidna apa Maria ya? Tadi akhirnya Oh, Zidna dulu. Saya baca laporan dari Zidna, sudah oke, sudah lengkap. Tetapi ada satu yang perlu ditambahkan untuk praktik konseling individu, yaitu verbatim ya, untuk memenuhi kriteria konversi. Jadi silahkan nanti ditambahkan. Laporan juga udah oke banget nih menurut saya, karena ada berapa ini tadi saya baca 153 halaman ya. Oke, itu saja masukannya untuk Zidna. Kemudian untuk Maria Novita, ini nanti silahkan ceritakan permasalahan yang dialami oleh konselimu. Konselingnya ada berapa juga, saya tadi belum menemukan, juga verbatim belum ada, dokumentasi belum ada. Untuk Ananda, di laporan konseling individu, yang pertama, yang pertama laporan verbatim belum ada, dokumentasi belum ada, dan juga isi laporan dari Ananda itu ini apa namanya, masih teoritis banget gitu. Jadi belum tersampaikan dengan, oh aku misalkan apa namanya, ketika melaksanakan konseling itu, masalahnya konseling ini, saya memberikan konseling dengan pendekatan apa, langkahnya seperti apa, hasilnya apa, dan lain sebagainya. Itu belum apa namanya, belum kesasarannya seperti itu. Coba nanti dibaca kembali ya. Kemudian untuk Purnomo, saya baca di laporanmu ini, jujur saya nggak tahu harus memberikan masukan seperti apa, karena saya lihat di sini apa namanya, laporanmu hanya 5 lembar, dan itu pun di laporan konselingnya belum ada. Itu. Jadi nanti silahkan dilengkapi itu ya, karena ya saya sangat prihatin sekali karena cuma baru 5 lembar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka. Mungkin Pak Luki. Mohon maaf Pak Luki. Tanggapan untuk BK nanti aja, silahkan Pak Luki. Pak Luki udah nggak ada. Oke, karena Pak Luki harus memimpin rapat yang lain ini tadi. Monggo kalau mau menanggapi Bu Eka dulu ya, yang tadi akan ada yang menanggapi enggak? Silakan. Iya, ini lagi di situ chat. Enggak ada. Mau memimpin rapat jam 10. Udah nggak ada yang mau nanggepin dari Bu Eka nih. Maria, Novita, Ananda, Zidna, Purnomo. Oke. Selanjutnya, siapa ada yang mau nanggepin? Untuk sekarang cukup dulu.
Oke, mungkin kita lanjutkan aja kalau kayak gitu ke Bu Ruli, monggo. Oke, tadi Mbak Zidna PPT-nya bagus banget. Maksudnya di situ dijelaskan berkaitan dengan programnya ngapain aja dan lain sebagainya. Mbak Novita OACM juga oke. Berarti kalian di KM itu benar-benar melakukan yang terbaik dan dengan sepenuh hati gitu. Saya tadi ngomong berkaitan dengan apakah ketidakberhasilan membuat laporan dan diseminasi KM hari ini adalah manifestasi dari ketidaksejahteraan psikologis Anda semua? Tanyakan ke diri Anda masing-masing, itu Anda yang tahu. Satu. Kedua, tanyakan ke diri kalian masing-masing berkaitan dengan prioritas hidup kalian. Kuliah, kerja, kuliah sambil kerja jalan bareng, kalian dibiayai orang tua kalian di sini suruh apa, tanyakan ke diri kalian masing-masing. Ketika keterima KM, negara menghabiskan berapa uang puluh juta untuk memberi kita uang saku, gunakan secara wise, bertanggung jawab. Nah, saya nggak tahu cara DPL kalian menilai kalian di sana seperti apa, tapi saya lihat dari tugas saya konseling kelompok, ya mengecewakan gitu. Enggak semua yang diseminasi hari ini mengecewakan, enggak semua. Paling ya kalian lihat sendirilah, kalian bandingin aja kerjaan kalian itu dengan presentasi yang sudah-sudah, Mas Irfan, Mbak Nisa, Mbak Putri atau siapa, kalian bandingin, kalian ada di grade yang mana gitu. Jarene ojo dibanding-banding ke, tapi tanpa kalian melihat ke atas, kalian hanya akan melihat diri kalian dan kalian melihat diri kalian terlalu perfect dan nggak ada stimulasi untuk do reflection gitu. Padahal refleksi itu penting untuk mengevaluasi diri. Menurut saya, kalau menurut kalian nggak penting ya silahkan, itu pilihan Anda gitu. Tadi disampaikan untuk evaluasi secara umum. Secara umum saya nggak akan ke konten. Jangankan konten, laporannya nggak ada. Ngapain saya harus lihat konten yang laporannya nggak dibuat? Saya mau lihat dari mana? Konflik di sini. Saya pun berkonflik. Di mana-mana saya ada konflik. But ketika ini saya udah waktunya saya stay, macak menjadi seorang yang harus tegas, ya saya akan macak tegas karena ini bagian dari profesionalitas saya di Mercu Buana gitu. Nah, kalau kalian di KM dan diminta wah saya ikut KM, nanti 20 SKS lumayan nih gitu. Ambisinya sih segitu, tapi effortnya nggak ada segitunya, ya apakah layak saya dikonversi gitu? Itu pertanyaannya. Jika prodi tidak memfasilitasi konversi, padahal kalian sudah susah payah KM gitu, apakah kalian siap dengan konsekuensi untuk tidak menggiring opini kemana-mana berkaitan Prodi BK yang lagi? Prodi BK tuh nggak mau tahu. Prodi BK tuh gini-gini. Apakah Anda siap untuk menjaga keadilan dalam berbicara dimanapun gitu? Nah, kenapa toh kok saya dan Budian tuh susah-susah payah jam 10 malam ngirim, yuk sinyalnya yuk, besok pagi jangan sampai salah tempat yuk, besok ini yuk gitu. Kenapa? Ngapain gitu? Enak aja turu aku. Aku turu ya digaji yuk, ngapain aku riweh-riweh. Gitu kan. Why? Karena kami punya tanggung jawab. Bahkan kami tuh merasa bersalah karena ngumuminya terlalu malam. Gitu. Sampai segitunya kita tuh gitu. Tapi kita ada alasan kenapa kok kita ngumuminya sampai malam. Kita tuh refleksi sama anak HMPS tentang kegiatan HMPS gimana dan lain sebagainya. Kenapa saya nyinggung HMPS di KM? Kalian semua bagian dari Prodi BK yang harus tahu. Kita tuh harus bergerak bareng. Gitu. Tanggung jawab bersama. Dan saya nggak bisa memisahkan kegiatan KM ini dengan job desk saya ngurusi kemahasiswaan, HMPS, lab, UPT, dan lain-lain nggak bisa. Karena memang kaki saya berpijak di semua wilayah itu. Itu satu. Nah, jujur saya kecewa hari ini melihat hasilnya seperti ini. Saya tidak kecewa dengan semua dari kalian, nggak semua. Zidna itu oke. Mohon maaf, kenapa saya ngasih contoh Zidna? Zidna adalah orang yang konsekuen. Ikuti SOP, ngurus
karena acara SCBD itu punyanya HMPS yang ngurus suratnya. Dispensasinya dikirim ke saya. Nah, ketika Zidna ngirim dispensasi, saya pun sebagai manusia biasa tersentuh. Bentuknya gimana? Bentuknya, Mbak Zidna, tolong PPT dikirim ke saya ya Mbak. Besok nek jenengan masih di SCBD, biar Mbak Zidna tinggal menyingkir sebentar, yang membantu men-share screen kan, biar dari kami dari Prodi. Kurang apa kami itu? Kurang apa? Gitu. Kurang kami merendahkan, bukan merendahkan, itu job desk kami. Kurangkah kami dalam memfasilitasi teman-teman? Kalau kurang ya silahkan, mungkin kayak saya minta maaf kalau masih kurang gitu. Kalau kurang saya minta maaf gitu. Mungkin itu kurangnya saya, dan saya belum mature, saya dan Budian juga masih belajar. Kami manusia biasa gitu. Dan saya akan mengizinkan diri saya untuk salah, untuk mencoba hal baru, karena saya cuma manusia yang masih harus belajar. Nek saya nggak belajar berarti saya malah bukan manusia, mandek pikirnya gitu. Udah bebel gitu. Fix mindset gitu. Oke, itu dari saya secara umum. Saya sudah disclaimer dari awal. Karena saya itu sering di playing victim dan saya nggak mau di playing victim. Kenapa saya nggak mau di playing victim? Because I love myself. I am radically love myself. Saya nggak mau siapapun membuat diri saya terluka dengan cara langsung ataupun nggak langsung. Gitu. Ketika saya terluka, saya nggak akan bisa mindful dengan aktivitas saya sehari-hari. Mungkin kegiatan hari ini pun akan kacau balau. Lagi saya mindful aja kacau balau, apalagi kalau enggak gitu. Itu maksud saya. Saya nggak tahu apakah kalian mendengarkan di sana apa enggak, tapi saya yakin ada 1-2 yang tersentuh, makanya saya mengatakan ini. Tadi pagi saya menangis sih masuk di ruangan ini gitu, di ruangan prodi ini. Ketika saya tuh nggak bisa tidur semalam, saya bisa tidur jam 4 pagi. Saya nggak butuh juga sih kalian memahami saya, because I can understand myself more than you can gitu. Saya bisa membuat diri saya berharga dengan cara saya nggak butuh juga kayak belas kasihan kalian gitu. Cuma saya perlu tahu, saya perlu menyampaikan, siapa tahu pengalaman pahit saya semalam gitu ya, pulang malam, ngurus HMPS, tidur jam 4, bangun udah hampir telat, baru bangun kayak perut sakit, nge-grab ke kampus, sampai di kampus ternyata tidak sesuai harapan. SOP yang sudah saya bangun nama Budian di kafe semalam, ambiar. SOP nggak dipenuhi, surat nggak dibikin, off cam, dan lain sebagainya itu. Saya nggak minta dihargai, saya nggak minta. Tapi value-nya yang saya dan Budian dapat dari merenung semalam itu coba di apa ya namanya, ditelisik. Apakah ada value positif yang bisa diambil apa enggak? Tolong gitu. Tolong. Ada istilah kan, jangan lihat siapa yang bicara. Tukang pandai besi pun kalau omongannya dia berbobot ya silahkan ambil gitu. Demikian juga saya itu bukan siapa-siapa gitu. Saya nggak butuh penghargaan, because I can menghargai diri saya sendiri dengan cara saya gitu. Maka tadi saya bilang di tengah, kalau kalian ada apa-apa, mbok ngomong, kita itu adalah BK semua tuh loh, dosennya BK semua toh. Konseling kalau merasa nggak baik-baik aja. Kita selalu mengulurkan tangan, tapi kalian nggak menyambut. Saya udah ayo, tapi nggak disambut gitu. Kurang apa lagi kami mau merangkul kalian gitu. Karena kami sayang sama kalian gitu. Menganggap kalian adalah anak-anak kami gitu. Saya nggak akan menganggap kalian adik, dan saya nggak akan mengizinkan kalian memanggil saya Mbak gitu. Kalau di prodi ya. Kalau di luar prodi ketemu di mana tempat wisata silahkan, kalau di prodi enggak, karena ini institusi pendidikan membiasakan kita adalah calon guru dan calon pendidik. Dan saya pun enggak akan mengizinkan kalian, selama saya dengar, enggak akan mengizinkan kalian untuk memanggil Bu Eka adalah Mbak, Budian adalah Mbak, Pak Luki adalah Mas, enggak boleh gitu.
Itu saya. Selama saya dengar, saya akan menegur. Kalau beliau memberikan nggak apa-apa Bu, kalau sama saya Mbak Dian aja nggak apa-apa. Nah, baru di situ saya akan berhenti menegur kalian. Itu adalah rule yang saya yakini gitu. Itu dari saya. Sekali lagi saya banyak kurangnya, saya manusia biasa, saya masih belajar, tapi saya berusaha manage all the things, itu tuh jalan semua. Lab jalan, HMPS jalan, PPL jalan, KKN 3 kelompok jalan, panitia Semnas meski tertatih-tatih ya saya kemarin jalan dan kelar, LKMM saya jadi pembicara ya insya Allah jalan, dan di sana ada chaos ya saya berusaha untuk membantu, kadang saya juga di UPT, kadang mahasiswa minta konseling ya saya tanggapi, ngisi kuliah, ngoreksi, rapat, jalan ya insya Allah saya jalankan gitu. Saya itu berusaha begitu. Saya rasa Bu Eka, Bu Dian, Bu Niva, Pak Luki, dan lain sebagainya melakukan hal yang sama. So, kalau kamu nggak bisa membantu orang lain, memudahkan hidup orang lain, nggak bisa ngewangi orang lain, menanggung beban masalahnya, so paling nggak mudahkanlah orang lain itu dengan cara kalau difasilitasi untuk diskusi ya diskusi, bertanya ya bertanya gitu. Dikasih kesempatan nanya ya nanya. Itu dari saya. Bu Dian, terima kasih. Mohon maaf Bu Eka, saya kalau suaranya agak tinggi, dan juga Bu Dian saya juga mohon maaf. Oke. Oke, terima kasih Bu Ruli atas masukannya, refleksinya ya. Teman-teman semua di sini, saya sangat mengapresiasi kalian sudah sangat bekerja keras ya, udah sangat effortnya ya, yang punya effort sih kayak gitu. Yang punya effort tinggi itu sebenarnya kelihatan sih teman-teman kayak gitu. Jangan dianggap ya kami memang tidak mendampingi kalian di lapangan, memang iya gitu. Kami juga nggak tahu apa yang kalian lakukan, tapi kami hanya lihat dari cara kalian presentasi dan laporan kalian. Dan mungkin apa yang disampaikan Bu Ruli tadi memang ya saya juga merasakan apa ya, contoh nih, saya nggak usah menyinggung mata kuliah lain, mata kuliah saya aja. Di sini hampir semuanya ambil mata kuliah saya diagnosis kesulitan belajar gitu ya. Catatan saya tuh dari tadi nyatat teman-teman. Ya, catatan saya warnanya hijau jadi nggak bisa kelihatan di sini ya. Jadi di kertas hijau ini banyak banget catatan yang intinya tuh sebenarnya sama kayak gitu. Laporannya itu tidak sesuai kayak gitu loh. Terus selama ini berarti kalau kayak gitu kan kalau evaluasi seorang pendidik ya, kalau hampir semuanya yang salah itu bukan ininya, bukan mahasiswanya gitu. Mungkin sayanya yang salah kayak gitu. Tapi saya rasa saya sudah memberikan semuanya kayak gitu. Berarti di sini ada hal yang miss, entah di mana ya kayak gitu. Dan apa ya, memang saya apresiasi Zidna, memang dari semua laporan mata kuliah saya yang saya baca, punya dia oke menurut saya dari tampilan bentuk kayak gitu, terus dari isi menurut saya udah cukup oke gitu. Kalau Irfan juga bagus kayak gitu. Ayolah teman-teman kita jangan menganggap sepele sesuatu hal kayak gitu. Ya, nanti boleh diskusi. Saya rasa Zidna, Irfan, Anissa mana Anissa? Oh ini Anissa ada, masih ada. Saya rasa mereka akan open kok kalau kalian tanya kayak gitu. Jangan individualis yang menyebabkan hal itu tuh merugikan gitu loh. Saya agak sedih juga ini ada kesenjangan sosial kalau saya bilang. Yang satu bagus banget, satunya ngirim aja kagak kayak gitu tuh kan sedih gitu loh. Makanya kenapa saya tadi bilang Purnama ayo dikirim kayak gitu. Kenapa? Karena kok sampai nggak dikirim gitu loh. Sedih loh. Sedih. Tadi kalau tadi saya menghilang sedih rasanya kayak apa harusnya nggak kayak gitu loh. Harusnya bisa lebih baik dari ini gitu.
Oke, mungkin itu aja sih tambahan kayak gitu. Bu Eka ada tambahan lagi kah? Enggak, udah. Mungkin seperti itu teman-teman. Kami ada yang mau disampaikan dulu nggak teman-teman? Saya harap sih ada yang mau mewakili teman-teman lainnya. Nanya juga boleh, mau membela diri juga boleh, mau apalah ngapain juga boleh kok. Monggo silahkan, saya kasih waktu. Irfan, Anissa, Widi, monggo. Silahkan. Nggak ada? Udah? Ini nggak ada yang mau nanya, ini revisinya kami gimana, Bu? Format yang bener kayak mana, Bu? Kayak gitu. Bisa nggak kami akhirnya konversi semua? Apakah karena hari ini laporannya nggak ada, itu bisa dikonversi? Itu kan harusnya pertanyaan tuh. Kok nggak ada yang nanya sih? Izin masuk, Bu. Oke. Boleh. Siapa tadi ya? Widi. Silahkan, Wid. Bentar, Bu. Oke. Yang pertama, saya minta maaf. Maaf, Bu, kalau agak mengganggu. Yang pertama saya minta maaf, terutama ya untuk semua dosen, terutama Bu Ruli. Terima kasih untuk semua bimbingan dan bantuannya. Dan terima kasih juga buat fasilitas semuanya yang udah diberikan. Oke, langsung ini Bu, kalau misal dibenerin lagi sesuai format, masih bisa diterima nggak ya? Karena kemarin itu pas akhir saya tahu itu kan dua minggu setelah 2 minggu waktu apa ya 2 minggu sebelum penarikan dari kampus mengajar itu kan mid. Nah itu saya kan penarikannya itu tanggal 12 udah pada penarikan, terus kemudian ada beberapa data yang belum saya ambil, terus kemudian saya menambah hari untuk pengambilan data, terus kemudian untuk pengambilan data, terus ada beberapa data belum saya cantumin, ya saya mohon maaf. Kalau misal diperbaiki lagi sesuai dengan kriteria yang Ibu minta, apakah masih bisa diterima? Baik, itu saja, Bu. Kalau ya, Oke, mungkin nanti saya jawab dulu. Ada nanti ibu dosen bisa menambahkan ya. Jadi sebenarnya gini Mbak, yang pertama di awal kami itu
sudah menyediakan waktu khusus untuk membuat pedoman konversi gitu ya. Yang itu kalau saya nggak salah ingat itu sudah diberikan sebelum teman-teman ini diterjunkan kayak gitu. Terus waktu itu saya juga ingat saya memoderatori Pak Luki dan Bu Ruli untuk bukan sosialisasi, apa namanya ya? Pembekalan ya, bisa dibilang pembekalan kampus mengajar seperti itu. Kami juga menyebutkan berbagai konversi kayak gitu. Terus beberapa bulan setelah kalian terjun, saya ingat juga malam Minggu atau enggak malam Sabtu, saya lupa. Waktu itu Bu Ruli juga Google Meet untuk membahas tugas beliau. Ya, dan saya sebenarnya, tapi karena waktu itu saya hilang koneksi, jadi saya nggak jadi ikut, ya kan. Dan sudah banyak waktu kami serahkan ke kalian sebenarnya, ya kan. Nah, terus sebenarnya itu bukan lagi sebuah alasan ya, dan itu bukan permintaan kami, Mbak. Kalau tadi Mbak bilang sesuai permintaan Ibu, itu bukan permintaan kami, karena apa yang sudah kalian presentasikan hari ini itu bukan permintaan kami secara personal. Oh, Budian di KB-nya kayak gitu. Itu bukan kami, karena memang dari mata kuliahnya seperti itu, dari prodinya seperti itu. Kami sudah memberikan pedomannya. Berarti kan itu udah bukan masalah internal kita, bukan internal, personal. Masalah personal antara saya dan mungkin Mbak Widi, saya dengan Mbak Anissa, udah bukan itu lagi. Kita ngomonginnya kalian dengan ya sesuai pedomannya itu loh. Gitu ya, itu yang pertama. Jadi dan silahkan suratnya itu dibaca lagi, Mbak. Di situ ada tertera nggak apa namanya pra diseminasi itu kalian ngapain? Kalau kalian baca harusnya tahu setelah diseminasi ada apa. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Bu Eka atau Bu Ruli? Bu Ruli udah? Ada tambahan? Ya sebenarnya saya tuh pengen ngomong banyak Bu, tapi nanti nggak kelar-kelar gitu. Oke. Kalau sedikit aja nggak bisa, jangan banyak. Ya intinya hidup ini kalian yang pilih kamu mau jadi apa dan bertanggung jawablah pada pilihan kamu. Kalau ada apa-apa, kamu milih pilihan yang salah, Anda playing victim dengan orang-orang sekitar Anda, hati-hati. Itu manner dan karakter yang nggak bagus, jangan digede-gedein gitu. Dan berendah hatilah, rendah hati. Saya pun masih belajar untuk rendah hati. Jangan-jangan dalam kata-kata saya hari ini ada kesombongan dan kearogansian saya minta maaf. Dan tapi ini niat saya, katanya inama malu biniat kan katanya. Dan katanya serendah-rendahnya iman manusia adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau nggak bisa mengubah dengan hatimu, dengan mulutmu, dengan tanganmu, ya minimal kamu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu yang saya yakini dari keyakinan saya. Nah, apa yang saya lakukan hari ini, saya pengennya siapa tahu itu menjadi jalan saya ke surga nanti. Makanya saya mau ngingetin. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi jangan minta maaf ke saya, jangan merasa bersalah ke saya karena saya melakukan ini. Saya pengen Tuhan melihat ini sebagai jalan saya untuk ke surga, meskipun saya masih banyak banget salahnya gitu. Jadi minta maaflah ke diri kalian, siapa tahu orang tua kalian juga, ke Tuhan gitu. Itu aja. Jangan minta maaf ke saya. Karena saya itu adalah kampanyenya adalah prioritaskan dirimu. Jangan berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi diri kamu sendiri kayak lilin yang terbakar. Itu adalah salah satu kalimat yang saya yakini dan saya pengen menyebarkan itu. Masalah orang mau ngamini, ngamalkan apa enggak itu urusan orang-orang masing-masing, tapi saya akan ngomong kayak gitu seterusnya karena sampai sehari ini saya masih yakin itu benar. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Selamat berproses dan menemukan karakter dan value. Kalau berproses gugurin tugas doang, value-nya nggak dapet, ya mohon maaf gitu. Itu Budian, monggo. Oke, terima kasih.
Bu Ruli atas tambahannya. Bentar. Setelah diseminasi ini nanti akan ada berapa tahap lagi ya yang teman-teman bisa lihat di surat yang sudah kami bagikan kapan ya? Minggu lalu kalau tidak salah. Kami sudah membagikan minggu lalu, silahkan dicermati kayak gitu ya. Terus oh ya, mau tambahan di sini kan ada yang semester apa ya? Ada yang ngambil mata kuliah di lain yang dikonversikan kayak gitu. Nah, kalau mata kuliah yang dikonversikan sih kalian udah ini ya udah dipaparkan semua. Tapi untuk mata kuliah yang tidak dikonversikan jangan dilupakan kayak gitu. Karena nilai yang tidak dikonversikan itu akan kita sesuaikan juga sama tugas kalian kayak gitu. Mungkin ada beberapa dosen yang ya udah kalau presensinya ada bolong-bolongnya ya udah kayak gitu. Tapi jangan disepelekan juga kayak gitu karena nilai mata kuliah itu ya sesuai dengan apa yang kalian lakukan kayak gitu. Contoh, ada mata kuliah saya apa praktikum konseling individual kayak gitu. Mungkin sekalian aja saya sampaikan ya, Zidna dan Purnomo kemarin laporannya 1 ya. Padahal laporan praktikum konseling individual itu harusnya per konselor. Kalau konselornya 2 berarti bikinnya laporan 2. Gitu ya. Kalau videonya 1 memang, tapi laporannya itu 2. Kemarin kan konselornya kayaknya Zidna. Berarti yang Purnomo dianggapnya belum. Gitu karena saya belum menemukan laporannya. Itu ya. Karena itu mata kuliah di luar konversi. Gitu. Jadi kalau mata kuliah di luar konversi ya harusnya itu tugasnya ya masing-masing kayak gitu, nggak bisa kalian gabungin. Gitu, itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih hari ini kalian sudah memaparkan apa yang harusnya dipaparkan kayak gitu. Terus yang laporannya belum silahkan dikirim. Terakhir untuk upload hasil laporan akhir itu tanggal 23 Juli 2023 ke link yang sudah dikasih gitu ya. Linknya beda sama yang kemarin. Kalian draft kan kemarin, draft sama ini beda. Nah, bedanya apa? Nanti ya kan hari ini sudah banyak masukan ya. Silahkan dibetulkan sesuai dengan masukannya dalam waktu 3 hari kayak gitu. Link ini akan ditutup pada tengah malam insya Allah. Jadi tanggal 23 Juli pukul 23.59 sampai bingung saya. Oke, seperti itu ya. Semoga dipahami. Mohon maaf, mungkin saya ada banyak salah kata atau hal-hal yang menyinggung kalian. Saya mohon maaf. Terima kasih hari ini kalian sudah sangat berusaha, gitu ya. Terima kasih. Saya tutup boleh ya? Udah ya, Bu. Oke, mungkin saya tutup. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih Bu Ruli. ujian. Terima kasih Bu Rita.